warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam Allah jadikan anak cucu keturunannya soleh dan soleha. Rizkinya Allah jadikan rizkinya cukup dan barokah. Kalau rizki kita sudah barokah, siapa tahu tahun depan bisa pergi haji bareng ke kota Mekah. Bisa tawaf keliling Ka'bah. Berlari-lari kecil kita di antara Bukit Sofa dan Marwah. Ulangi, jangan lupa Pak, mampir ke kota Jeddah, ya enggak? Sedekah sama tetangga, beliin tasbih sama sajadah. Pulang ke Ciganjur, siapa tahu bisa beli mobil sama rumah mewah. Yang jomblo biar cepat nikah. Yang udah nikah rumah tangganya sakinah warahmah. Ustadz jangan lupa lamarin gua janda anak tetangga sebelah. Ciganjur banyak janda tak? Sini mah gak ada, gak ketahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin imamil mu'minina wal muttaqin wa ala alihi wa ashabikil mujahidin at-tahirin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah. Tsumma ilaina turja'un. Mau nanya boleh nggak? Suara gue enak nggak? Beneran? Saya gini-gini dulu juara musabaqah tilawatil Quran. Peserta 10, saya juara 1. Yang 9 gagap semua. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun faqul linnas dakhilun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillah ya habibul karim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap keluarga besar sahibul bait, sahibul duka Bapak Haji Saamin. Kita doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para asatizatul kiram yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama yang saya hormati guru kita Ustadz Haji Kamaluddin. Kita doakan beliau sehat walafiat, istiqomah Islam, iman, ihsan. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ustadz Mahfuz. Yang saya hormati dan yang saya muliakan guru saya yang menjadi wasilah saya hadir di tempat ini, Ustadz Idham Khalid. Dan juga orang tua kita sesepuh wilayah Wan Haji Khatib. Mudah-mudahan sehat walafiat ya walia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah Tuhan kita dan Allah Tuhan kalian semua, seluruh makhluk yang hidup di jagat alam raya ini. Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Rabbul Izzati, Allah Jalla Jalaluh. Dan Allah juga yang memberikan kita izin untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini
dalam acara 7 hari wafatnya almarhumah Nanda Fauziah. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Salawat berkirim salam senantiasa istiqomah terucap dan tercurah kepada seorang sosok manusia mulia, pemimpin tertinggi golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa, seorang nabi dan rasul pilihan, pemimpin umat yang beriman di akhir zaman, dilukiskan sebagai seorang manusia cahaya di atas cahaya. Anta syamsun wa anta badrun anta nur fauqa nur. Dialah junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, sama-sama sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah bersalawat kepada baginda Rasul. Itu artinya bukti cinta dan kasih sayang Allah kepada baginda Rasulullah dengan mengangkat derajat baginda Rasul ke dalam derajat yang sangat tinggi yang namanya maqam mahmudah. Malaikat bersalawat artinya apa? Cermin penghormatan terhadap manusia terkasih dan manusia termulia. Kita umatnya Nabi bersalawat bermakna dua. Yang pertama, harapan kita mudah-mudahan nanti di yaumul akhir dapat syafaat baginda Rasulullah. Yang kedua, salawat bermakna sebagai sebuah doa. Kenapa salawat diartikan sebagai sebuah doa? Karena dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dijelaskan bahwasanya di antara doa yang kita panjatkan dan langit ada sebuah hijab yang tidak akan mungkin bisa ditembus kecuali dengan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, abang-abang aja dah yang dipanggil ya. Bang, ini ceramah mau yang santai apa yang serius? Hah? Yang serius. Berarti orang ada ketawa-ketawa ini mah. Iya. Zaman sekarang jadi kiai, jadi penceramah serba salah, Ustaz. Ya, Ustadz ngomong di infotainment dibilang no bukan ustadz tapi artis. Begitu ceramah lucu banget dikata lagi no orang bukan ustadz tapi pelawak. Giliran ceramah serius yang ada jamaah pada bubar. Kucluk bubar 1, kucluk bubar 2, kucluk bubar 3. Akhirnya jamaah tinggal 4. Itu juga 1 anak muda sama 3 tiang masjid. Lagi ceramah kiainya mikir nanti anak muda turun ceramah gua puji habis-habisan nih anak muda. Akhirnya kiai turun ceramah ditegur, anak muda ada apa Pak Kiai? Akhlakmu bagus. Bagus kenapa Pak Kiai? Itu teman-teman kamu dengerin saya ceramah pada pulang tetapi kamu gak ikut pulang. Akhirnya kata anak muda dengan rasa tawadhu ngomong Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai, bagaimana saya mau pulang orang saya marbot masjid. Ya, oke kita serius dulu ya. Ini ada sebuah kisah ya dari detik-detik terakhir baginda Rasulullah ingin meninggalkan umatnya yang mungkin bisa menjadi bahan muhasabah untuk kita yang masih hidup ya. Pada suatu subuh baginda Rasulullah merasakan sakit dan kedinginan yang sangat luar biasa. Karena rasa sakit yang sangat-sangat, baginda Rasulullah merasa dirinya nggak mampu Pak untuk ngapain mengimami sholat subuh bersama dengan para sahabat dan jamaahnya. Akhirnya baginda Rasulullah mengambil inisiatif memerintahkan Imam Ali untuk nyampaikan pesan ke siapa? Kepada Abu Bakar. Wahai Ali, tolong sampaikan pesan dan salamku kepada Abu Bakar.
agar kiranya ia mau menggantikan diriku mengimami sholat subuh bersama dengan para sahabat dan juga dengan jamaah-jamaah. Dalam berbagai sirah an-nabawiyah dijelaskan 3 kali baginda Rasulullah meminta kepada Abu Bakar, tetapi 3 kali pula Abu Bakar menolak permintaan baginda Rasulullah. Wahai Ali, tolong sampaikan pesan dan salamku kembali kepada baginda Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwasanya aku Abu Bakar bukanlah orang yang pantas untuk menggantikan dirinya mengimami salat subuh bersama dengan para sahabat dan juga jamaah-jamaah. Singkat cerita, selesai salat subuh dilaksanakan, baginda Rasulullah langsung menghadapkan wajah dan tubuhnya ke depan para sahabatnya. Dan pada saat itu baginda Rasulullah membacakan surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik sama-sama bi ibadati rabbi ahada. Ketika ayat ini dibacakan, para sahabat semakin menangis. Kenapa mereka menangis? Karena mereka merasa, sahabat merasa, inilah detik-detik terakhir baginda Rasulullah akan meninggalkan mereka. Ayat ini Allah turunkan agar baginda Rasulullah menceritakan siapa jati diri yang sebenarnya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Walaupun baginda Rasulullah seorang manusia basyarun lakal basar, tetapi sebagai makhluk manusia ciptaan Allah, baginda Rasulullah juga manusia yang juga pasti akan mati untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa rabbih, peringatan untuk kita semua. Barang siapa ingin kembali menghadap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, buat kita yang masih hidup, falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan menyekutukan Allah dari segala sesuatu yang lain. Ini kan tampang-tampangnya tampang-tampang calon mati semua ini. Benar apa benar? Bapak-bapak mati, ibu-ibu, anti anak muda, engkong-engkong, ustad. Wah, sentimen lu kayak sama gua. Semuanya kita pasti akan mati. Al-mautu babun fakullin nas dakhilun. Maut itu ibarat sebuah pintu, dan setiap manusia yang hidup pasti akan melewati pintu tersebut. Oleh karena itu kita yang masih hidup sebagai orang yang penuh diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala tata cara berpikir yang baik, jadilah orang yang cerdas dalam kehidupan dunia. Al-Qais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata baginda Rasulullah, orang yang cerdas dalam kehidupan dunianya adalah orang yang mampu menjaga dirinya, mampu menjaga keluarganya, beramal untuk menghadapi yang namanya kematian. Lanjut ceritanya Pak. Lanjut ceritanya. Hanya ada satu orang manusia, ketika nyawanya ingin dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat datang dengan mengucapkan salam dulu, yakni junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kita, kenapa para malaikat kematian datang dengan mengucapkan salam dulu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan peringatan keras kepada para malaikat kematian.
jika nanti kekasihku, jika nanti utusanku Muhammad Rasulullah menolak untuk kalian cabut nyawanya, pulang kembali kalian kepadaku. Pertanyaan kita, apakah baginda Rasulullah menolak ketika ingin dicabut nyawanya? Ternyata tidak. Kenapa? Rasul cuma berkata kepada Israel, ya Israel kemana Jibril? Bukan kata diberangkat bareng. Kata Israel, benar, Rasul tadi berangkat bareng. Cuma ketika sampai di langit yang pertama, Jibril menghentikan langkahnya. Ya Israel, teruskan langkahmu. Kenapa kau hentikan langkahmu di sini wahai Jibril? Ketahuilah olehmu wahai Israel, aku Jibril tidak akan pernah sanggup untuk melihat orang yang paling aku cintai kau cabut nyawanya. Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kita manusia biasa? Diterangkan lagi di dalam Al-Quran, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Malak, ya Pak. Malak di sini bermakna bukan satu malaikat. Ini ahli tafsir ya yang menerangkan. Ya, ini harus diterima dengan hati, nggak bisa dengan akal. Malak artinya banyak malaikat. Para ahli tafsir menerangkan ayat ini bahwasanya ketika manusia ingin dicabut nyawanya itu terdiri dari 3 kelompok malaikat kematian. Kelompok malaikat kematian pertama nyabut nyawa kita dari mana? Dari ujung jempol sampai ke dengkul. Selesai kelompok malaikat kematian pertama bekerja, datang lagi kelompok malaikat kematian kedua masuk, nyabut nyawa kita dari mana? Dari dengkul sampai ke pusar. Selesai kelompok malaikat kematian kedua bekerja, datang lagi kelompok malaikat kematian ketiga bekerja dari mana? Dari pusar sampai ke gargoroh. Nah, ketika sampai di gargoroh, baru malaikat Israel bekerja. Tapi dengan catatan, sebelum malaikat Israel bekerja, Israel mempersilahkan malaikat Jibril maju dulu. Sesuai dengan hadis baginda Rasulullah, jika yang didatangi, lihat nih, perhatiin semua ya. Jika yang didatangi orang-orang yang soleh, suami yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, mencari rizki-rizki yang halal di sisinya, nggak pernah ingkar, nggak pernah jelek-jelekin orang lain, maka malaikat Jibril akan datang kepadanya dari arah yang sebelah kanan. Seakan Jibril ngepakin sayapnya, berkata kepada orang yang ingin meninggal dunia ini, hadza manzilatuk ya fulan fi jannatin na'im. Wahai fulan, bergembiralah engkau, inilah tempat terindah engkau dikembalikan, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan almarhumah Ibu Nanda Fauzia salah satu orang yang dikepakan sayapnya oleh malaikat Jibril sebagai penghuni surga. Amin ya robbal. Begitupun sebaliknya, kalau yang didatangi orang-orang yang suka maksiat, munkarat, nggak hormat sama gurunya, nggak hormat sama orang tuanya, sombongnya luar biasa, maka malaikat Jibril akan datang kepadanya dari arah sebelah mana? Sebelah kiri. Seakan-akan Jibril mengepakkan sayapnya dan memberikan pesan, hadza manzilatuk ya fulan bin nari jahannam wa bi'sal masir. Wahai fulan, inilah tempat terburuk di mana engkau akan dikembalikan. Coba lihat, kalau orang-orang yang soleh wafat ketika dikepakkan sayapnya oleh Jibril, berseri mukanya, bener ya, ceria, bahagia, penuh dengan senyuman. Tapi lihat orang-orang yang nggak mau ibadah, nggak hormat sama gurunya, nggak hormat sama orang tuanya, pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala penuh dengan rasa penyesalan dan kehinaan. Betul? Betul? Lalu bagaimana dengan kita yang masih hidup terhadap orang yang meninggal dunia? Dalam kitab Adabul Akhlaq bab birrul walidain dikisahkan, ada seorang anak muda nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, al baqiya alayya min birri abawayya syai'un abiruhuma min ba'di mautihima.
Aku ingin nanya sama engkau wahai Rasulullah, adakah cara untukku agar aku bisa berbakti kepada kedua orang tuaku, akan tetapi kedua orang tuaku telah meninggal dunia? Ada, wahai anak muda. Banyak jawab Nabi begitu. Mendengar jawaban baginda Rasulullah, ini anak muda langsung pulang. Setelah sampai dia di rumah, dia ambil pacul, kemudian pergi menuju tepian Masjid Nabawi. Apa yang dilakukan anak muda ini? Ternyata di pinggiran Masjid Nabawi dia ternyata bangun sumur. Bangun apa ya Pak? Bangun sumur. Diniatin pahalanya untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Artinya apa? Kalau bangun sumur aja pahalanya sampai kepada kedua orang tua kita, apalagi ini malam kita zikir, kita doa untuk orang yang meninggal dunia, pasti pahalanya Nabi sampai. Hadis ini dikias oleh Al-Imam Asy-Syaikh Ad-Dahlawi. Dikias itu diartikan sebuah perumpamaan. Apa? Kalau bangun sumur aja tadi nyampe, apalagi kita berdoa. Tapi jangan semuanya bangun sumur. Besok babanya mati bangun sumur, ibunya mati bangun, anaknya mati bangun, tetangga mati bangun sumur. Akhirnya orang gak ada yang sholat, kejebur sumur semua. Ya, tuh ya Pak, hati-hati ya. Apalagi kita punya orang tua yang udah meninggal. Orang yang udah meninggal dunia itu ibarat orang yang lagi tenggelam Pak, dalam lautan yang sangat dalam. Yang dibutuhkan bukan harta, yang dibutuhkan bukan perhiasan, pangkat dan jabatan, tapi yang dibutuhkan adalah doa daripada saudaranya yang masih hidup di alam dunia. Percuma dia ahli ibadah, percuma dia sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha gak pernah ketinggalan, tahajud tiap malam, umroh tiap bulan, pergi haji tiap tahun, tapi gak hormat sama gurunya, gak hormat sama kedua orang tuanya. Jangankan masuk surga, nyium baunya surga aja tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh orang tua kita ya. Kita kalau kehilangan orang tua kita rasanya gimana Pak? Sedih, gak berdaya. Kayak lagunya Bang Haji Roma Irama. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berat. Aku rasa hidup tanpa dirinya, sungguh berat. Aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah, nah, alhamdulillah. Ini amplopnya dua, amplop ceramah sama amplop dangdut ya. Saat ini ceramah berapa menit? Hah? Udah berapa menit ini? Berapa menit terus Pak? Udah pada ngantuk rumahnya, nggak ada bola, tenang aja. Besok nggak ada bola ya kan? Tuh kemarin Masa Allah Portugal kalah 5-3 sama Prancis. Bener ya? Spanyol kalah sama Jerman 2-1. Inggris menang nggak? Berapa kosong? Kayaknya bandar bola semua di sini ya. Nih, jadi peringatan untuk kita semuanya bahwasanya ad-dunya mazra'atul akhirah ya. Dunia ini persinggahan, halte buat kita menanamkan kebaikan, buat kita menanamkan amal soleh, semuanya supaya kita nanti bisa pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senyuman, dengan kebahagiaan, meraih keridhaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Mungkin ini aja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, walaupun singkat, insya Allah menjadi inspirasi untuk menambah Islam, iman dan ihsan kita. Wallahu waffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.